karena lagi kuliah di UK, coba Terus? bagi tips pertama, sharing suasana kuliah di UK kayak apa. Yang kedua, Hmm, tips beasiswa dong. beasiswa, beasiswa apa Ya, nih? Oke, terserah. ya udah. Siap? Catat. Siap. Pulpen? Enggak. Oke, Bapak dosen. Jadi kalau ketua, suasana kuliah di sini itu tuh gimana ya? Kayak yang aku bilang tadi, ada dua tipe perkuliahan, kuliah besar dan kuliah mini. Yang tadi seminar, lecture dan seminar. Kalau lecture mungkin tipsnya ini aja, cuman ya tinggal datang asal dengerin itu tuh fine gitu loh. Nah, yang penting banget itu pertemuan seminar. Kalau kita nggak ngerjain tugas, bablas udah. Jadi bener-bener kayak waktu di seminar itu teman-teman harus maksimal banget, bener-bener dicecer sama dosennya, rada garang. Kalau udah jawab A, ditanya kenapa A, ketika ditanya kenapa gitu, dicecer terus sampai kita nggak bisa ngomong. Benar. Itu kelas seminar. Iya, jadi harus benar-benar prepare di sana. Kalau suasana kuliah kayak gitu. Dan tugas itu tuh bener-bener kayak banyak nulis banget. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar di UK, siapin dulu writing-nya. Karena untuk dapat sekedar 70 itu susah banget. Benar. Aku udah. Anyway, 70 70 di sini tuh udah distinction, Kak. Iya. Aku kan kemarin program S2 ku kan S2 UK. Terus SU. gimana? Jadi kayak gitu udah coba. Aku kemarin lulus nilaiku 72. Syukurnya. Wow, kampus mana? Staffordshire University. Oke. Ya, kalau di sini juga ini ya teman-teman, apa namanya, examinernya ada 3. Jadi dia ada kalau sekali kita ngumpulin ujian atau esai, itu tuh memang benar-benar di-track sama 3 ini, orang. Yang pertama tuh dosen sendiri, yang kedua dari praktisi sesamanya, yang ketiga dari, eksternal penguji. Jadi benar-benar 3 kali track untuk ngelihat memastikan plagiarism dan seterusnya. Ya, Kalau kita kebiasaan copy paste itu udah kayak hancur pasti gitu ya. pasti. Ternitin juga pakainya. Mhm, iya sama. Nah, terus kalau untuk assessment itu biasanya beda-beda. Jadi ada yang kayak 100% esai kan, Karen ngalamin kan? Ya, Terus Pak. ada yang mix kayak 30% esai, 70% sit in. Nah, yang Ya. kacau jurusan aku dengan begitu banyak mata kuliah, itu tuh kebanyakan ujiannya sit in duduk. Jadi kayak percuma banget rasanya seperti ya, seolah-olah Ya. kayak satu semester kamu datang tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Karena cuma dinilai 2 jam di situ kayak kalian ujian nasional. Ya. 100% kalau kamu nggak sampai 50 ya udah nggak lulus gitu. Fail. Dan kemarin ada drama kayak sekitar hampir 30% gitu di kelas kami tuh nggak lulus karena ujian sit in itu gitu. Nah, kalau untuk Sudah melewati. tips kira-kira lulus nggak ya aku? Muka-mukanya gimana? Amin lulus. Aduh, nggak tahu. Nah, kalau untuk tips beasiswa ya. Hmm. Jadi kalau beasiswa aku sendiri di sini LPDP, ya kan? Apa sih, Kak? Jadi LPDP itu sendiri persiapannya sebenarnya panjang. Karena seleksinya sendiri 1 tahun waktu zaman aku, Aku gitu. juga coba. Hah? Iya ya? Aku coba, iya, aku lulus regional. Aku Wow, sampai ke terus Makassar. Tapi waktu terus terus? itu aku apply-nya kan Manchester. Ini bocorannya baru di sini aku bilang. Aku ikut Yeay. Manchester, tapi aku belum dapat LOA-nya. Oh iya, terus terus? Terus di batch-nya kita pertama kali kalau harus hadir itu harus ada LOA. Masa sih? Tahun Iya, berapa? tahun 2016 deh. Aku kan lulus 2016 Januari. Aku Masa iya apply, harus ada LOA?
Iya, aku berangkat ke Makassar. Aku dari Manado sampai berangkat ke Makassar. Jadi kita yang lulus waktu itu regional Sulawesi harus ke Makassar. Dan aku ke Makassar. Wow, aku udah ke Makassar juga loh ya. Apa sih? Gak penting. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Jadi kalau aku daftar 2017 waktu itu. Jadi mungkin lulusnya sedikit terlambat kali ya aku. Oke. Jadi kalau yang perlu disiapkan mungkin setelah lulus. Jadi gini, persiapan tuh ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau teman-teman yang sudah terlanjur sekarang lulus, ya udah fokus sama bahasa Inggris, ya kan, IELTS-nya kalau mau keluar negeri. Karena itu nggak bisa instan, ya kan. Dan juga esai yang berhubungan sama kampus tersebut. Jadi pas aku langsung nih bener-bener selesai sidang, aku langsung cabut ke Pare 1 bulan buat belajar TOEFL waktu itu, TOEFL dulu nih. Atau teman-teman yang sudah expert bisa IELTS, karena aku sama sekali belum pernah les bahasa Inggris seumur hidup waktu itu. Jadi langsung belajar TOEFL untuk pemantapan waktu tes doang. Karena aku afirmasi, jadi masih Oh, boleh waktu itu pantas. pakai TOEFL. Bener. Aku Mm-mm. jalur umum, aku jalur Iya, benar. umum. Iya, nah waktu itu ambil sebulan doang tes untuk daftar, selanjutnya langsung dikasih pengayaan bahasa kalau dari LPDP gitu kan. Jadi untuk teman-teman ketika belajar 1 bulan itu manfaatkan untuk karena lingkungannya di Pare ya, atau mungkin yang punya circumstance belajar yang lain, itu usahakan bener-bener riset gitu loh. Kampusnya di situ mana yang pengen dituju dan cara riset kampusnya itu sesuaikan sama kontribusi kita ke depannya apa. Yap. Misal, aku pengen fokus di riset forensik. Ya udah cari kampus di seluruh dunia ini yang fana di mana ada jurusan forensik itu sendiri. Atau mungkin masuklah ke modul-modulnya mana yang paling tepat untuk teman-teman disesuaikan sama kontribusi teman-teman ke depannya nanti kayak apa gitu. Jadi kita punya alasan untuk kenapa harus di kampus itu, kenapa harus ke negara itu. Jadi pasti ditanya, kenapa sih UK kalau kamu tuh harusnya di Indo aja tuh bisa gitu loh. Kita nyekolahin 10 orang yang lain gitu kan. Ya, benar-benar. Pertanyaan yang menusuk. Ya kasih aja alasan, bukan karena di Indo tidak bagus, tapi memang fokus risetnya yang ada di negara itu. Jadi udah Ya. smart banget, mau nggak mau kamu harus diberangkatkan gitu kan. Itu. Nah, Terus kalau udah masuk ke itu tadi untuk ini ya, administrasi ya. Kalau langsung aja sih aku ke wawancara ya mungkin atau nggak usah atau gimana? boleh, boleh, boleh. Boleh. Karena mungkin kalau untuk yang administrasi ya gitu-gitu aja ya, asalkan mempunyai rules, maksudnya sesuai rules, terus esainya dibuat yang kayak tadi clear apa maunya, insya Allah nanti aman. Jadi untuk wawancara itu tuh bener-bener teman-teman tahu nggak sih diamatin pakai CCTV rasanya gitu loh. Bener-bener Hmm. rasanya. Karena itu sampai wawancara nggak sih dulu, iya kan? Sampai, sampai, sampai. Sampai kan? Jadi dulu tuh lucu banget, kami tuh sampai gimana caranya masuk ke pintu itu tuh ditata jalannya, begitu loh. Attitude-nya gitu. Kayak naruh berkas tuh di mana, itu harus bener-bener dilihat. Datang pertama jabat tangan, semuanya bener-bener disapa. Terus setelahnya kita tuh di situ tuh ada psikolog. Jadi sampai kita ngapain pun, bohong sedikit aja, secuil upil pun, itu Langsung ketahuan gitu loh. ketahuan. Iya, beneran. Jadi ada yang pertanyaan-pertanyaan memang bakalan diajukan tuh ini banget, kayak nggak terduga. Contohnya aku ditanya, tunjukkan integritasmu gitu. Hah, gimana coba? Emang Iya ada. kan? Emang iya, makanya itu aku kan nggak tahu gitu kan. Akhirnya aku akalin waktu itu, waktu pertanyaan itu. Jadi, Bapak, Ibu, saya di sini mempunyai rekomendasi dari dekan gitu kan. Surat rekomendasinya berasal dari beliau. Yang pastinya beliau berani merekomendasikan saya karena beliau mengetahui bagaimana integritas saya. Jadi kalau ditanya, saya tidak bisa menceritakan bagaimana, tapi silahkan dilihat siapa yang merekomendasikan saya, sehingga itu bisa menjadi
ukuran integritas yang Anda maksudkan, gitu. Terus, habis itu kalau bisa teman-teman siapkan dokumen biar kelihatan well prepared. Kalau aku dulu bawa kayak foto-foto kegiatan selama S1, bener-bener aku print, aku jilid jadi satu. Habis itu waktu dia tanya, apa kegiatan S1-mu? Terus aku bilang, let me show my pictures, bla 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 gitu kan. Akhirnya aku tunjukin kayak gini. Nah, akhirnya dia merasa kalau kita tuh well prepared gitu. Terus kalau bisa juga bener-bener ditunjukkan, tapi maksudnya bukan show off ya, tapi bener-bener ditunjukkan kalau kita tuh udah punya roadmap. Jadi aku dulu bikin mapping gitu loh, kontribusi aku tuh bakal kayak gini Pak, Bu. Aku hitung kalau negara bakalan kasih aku beasiswa ini dalam jangka waktu berapa tahun aku bisa balik dana itu dari kontribusi aku hitung pakai analisis keuangan. Jadi kalau negara bayarin aku nih Pak, Bu, aku bakalan kasih balik uangnya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari gitu. Waktu itu. Jadi intinya siap-siap aja lah gitu dari awal, teman-teman. Karena memang apa ya, mereka mencari kalau katanya ya, nggak tahu sih, aku juga belum merasa memenuhi kriteria itu. Katanya kalau LPDP itu butuhnya katanya itu tuh yang punya kontribusi sebelumnya, pengalaman organisasi, Benar. prestasi, jurnal ilmiah, terus apalagi ya Kak Ray? Bocorin. Bisa, pokoknya harus balik Indo. Kalau itu iyalah harus. Jadi aku harus balik ya? Iya dong. Ya kayak gitulah teman-teman. Ngocos panjang lebar kali tinggi. Mohon maaf. Nah, cover beasiswanya cover apa aja? Biar yang lain tahu juga. Oh iya. Jadi nanti buka ya websitenya biar tahu loh. Nggak. Karena aku taruh linknya Jadi juga. ya apa ya linknya? Oke, jadi kalau untuk yang di cover itu tuh tuition fee, keseluruhan pembiayaan untuk SPP ya istilahnya kalau kita itu tuh selama kita studi sesuai LOE-nya. Jadi kalau teman-teman tertulis LOE-nya 2 tahun, ya udah 2 tahun. Kalau aku di Inggris setahun, berarti ya setahun. Setelah itu living cost, dibayarin juga. Jadi kayak sebulan berapa, dan itu besarannya nggak usah disebutkan. Tapi berdasarkan, intinya gini, jangan khawatir gitu lah. Insya Allah cukup. Kalau kita di kota kayak di London tuh disesuaikan gitu. Beda lah sama yang di Leeds kayak gini gitu. Terus habis itu uang buku, tunjangan buku gitu kan. Terus ada juga pesawat berangkat sama pulang. Kalau yang untuk kondisi kayak gini, emergency corona gitu ya, itu nanti terhitungnya emergency juga, itu bisa jadi kalau kita ngajuin bisa. Terus uang lomba-lomba gitu, kalau ada yang mau lomba, seminar, publikasi jurnal, banyak lah intinya. Ya begitulah. Jadi karena udah banyaknya uang negara yang dikasih tuh rasanya kayak nggak bisa tidur tiap hari. Ya. Bebannya kayak ngerasa numpuk gitu. Iya di sini. Udah kecil kan ya badan. Aduh, apa sih? Gak Oke. jelas. Ada lagi yang lain? Kayaknya aku speaker ke nggak jelas ya yang diundang ke vlognya Kak. Paling rame. Iya Kak. Terus Berisik bukan sekarang rame. di mana stay-nya di dormnya kampus, apa ambil di luar? Mahal Kak. Jadi ambil di mana di kampus? Enggak. Kalau di kampus tuh mahal, seriusan. Oh, di kampusnya mahal? Iya, lebih mahal. Jadi kami cari alternatif flat, kayak rumah gitu, mirip rumah. Iya, bukan mirip rumah, ya emang rumah ya. Kalau mirip rumah mah apa? Jadi rumah, isinya satu kamar tuh, salah. Satu ini, apa sih? Satu flat. Satu unit. Ya, satu unit, itu tuh ada 3 kamar. Lalu ada satu kitchen, ada satu ruang tamu. Kamar mandinya di dalam masing-masing. Oh, kayak Dan kondo. nih ya Kak, kalau di sini tuh
mau bandingin nih ya harga di dom kampus sama di sini. Kalau di kampus itu sebulan Kak Rey bisa banget habisin 500 pounds. Itu Yang di minimal. kampus. Iya, itu di kampus. Lumayan Bayangin ya. kalau di tempat aku cuma spend 240 pounds. Setengahnya. Lumayan Dan itu banget. udah berdua sama suamiku. Benar-benar. Bayangin. Udah nyimpan uang banyak, udah saving money. Tapi balik lagi kalau tempat tinggal kayak gitu memang per regional beda kan, iya kan? Kalau di London itu 800 pounds itu udah paling murah. Paling murah. Ya, karena mungkin di sentralnya ya, di ibu kotanya. Kalau Leeds kan paling kota ketiga terbesar ya, jadi nggak terlalu ini. Terus jauh nggak dari kampus transportasinya? Ngesot aja sampai. Oh, deket juga dong. Jadi Just for makin 5 hemat, minutes, ya. makin baik. Iya, jadi cuman kayak 5 menit doang. Kalau telat tuh bener-bener lari aja nyampe gitu lah. Telat bangun gitu ya misalnya. Ya, suka telat bangun. Bisa nyesot. Iya, flu aja bersin aja lah sampai. Oke, kayak gitu Kak. Tapi Oke. itu bisnis school-nya ya. Kalau ke pusat kampus paling 15 menit. Nggak jauh-jauh amat lah, deket kok itu. Iya, amat aja nggak jauh. Oke. Tips terakhir. Kan ini udah jalanin work from home, study from home, diam di rumah kan. Buat teman-teman biar nggak bosan belajar dari rumah. Buat mahasiswa-mahasiswa aku. Tips ke mereka biar nggak bosan. Oke, apa ya? Kayaknya banyak banget udah dibahas ya di sosmed ya. Tapi kalau ala Eva sendiri nggak bosan karena ada yang nemenin ya. Oh. Jadi cepet-cepet nikah ya students-nya Mas. Masih S1 loh, masih S1. Loh, nggak apa-apa dong, aku juga masih S2. Ya, jadi kalau biar nggak bosan belajar, intinya nugasnya ya jangan yang sepaneng banget. Kalau biasanya aku selingin pakai masak bareng, yoga bareng, exercise di dalam rumah aja lah yang bisa dilakuin apa. Terus kalau ada di YouTube aku jadi berapa sih? YouTube channel ya, jangan lupa. Di Tanpa TV enggak. Jadi di situ ada makeup challenge. Aku suka main gitu loh sama temen aku, suami aku gitu di dalam rumah itu. Kayak kalau kita bosan makeup challenge tiba-tiba nggak jelas gitu kan. Terus iya benar. Atau permainan-permainan lain, permainan tradisional yang suka game online gitu ya. Diselingi aja nggak apa-apa, itu nggak dosa loh. Terus buat teman-teman yang memang suka ya baik yang muslim ataupun non muslim baca kitab gitu kan, jadi rohaninya juga di-charge, jadi supaya lebih dekat sama Tuhan gitu. Itu aja kayaknya. Terus ya jangan lupa call rumah, karena telepon rumah, telepon keluarga, orang tua pastikan, karena memang yang paling rentan kan orang tua kan. Jadi kita memang harus selalu pantau dari jauh gitu. Meskipun di sini Kak udah 51.000, tapi aku lebih khawatir sama kondisi orang rumah gitu loh rasanya. Yeah. Karena memang iya kan gitu. Itu aja ya adik-adik, kakak-kakak. Tipsnya apa sih? Receh banget. Terima kasih banyak buat Kak Eva yang udah sharing sama kita semua. Doain yang lain yang punya cita-cita buat kuliah di Inggris bisa nyusul, iya kan? Harus wajib dong. Ya. Ntar kalau yang mau tanya-tanya boleh nanti komen, nanti Eva balas. Oke. Makasih banyak. Sampai jumpa lagi di video akan datang. Nanti aku abis ini mau foto dulu sama Kak Eva. Dadah.